Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosen penguji yang terhormat, perkenalkan, nama saya Ismi Aji Ridho Pamungkas. Saya merupakan guru sejarah di SMA Telkom Bandung dan menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dari Prodi Pendidikan Sejarah LPTK Universitas Muhammadiyah Metro Lampung. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran dengan mengambil materi masa transisi menuju Orde Baru dari kompetensi dasar 3.3 dan kompetensi dasar 4.3 untuk mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 12. Berikut adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, mari kita berdoa bersama dan dipimpin oleh Raffi. Mohon perhatian. Siap. Ya. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa bersama. Doa cukupkan. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak, selamat pagi semuanya. Pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas materi sesuai yang terpampang di layar kalian. Boleh dilihat terlebih dahulu. Judulnya masa transisi menuju Orde Baru. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Ya, tapi sebelum dimulai, Bapak mau ngecek dulu kehadiran kelas 12 MIPA 1. Oke. Boleh dibantu untuk hari ini. Siapa saja yang sedang berhalangan hadir mengikuti pembelajaran? Kak Wil, Nayaka, Nayaka, Dia, Samparan. Oke. Kita doakan teman-teman kalian yang sedang sakit. Ada yang Bapak pasti tahu sakit mah. Nayaka karena kemarin aduh kesakitan sekali tangan, kasihan. Bapak sampai iba lihatnya. Ya, semoga bisa lekas sembuh dan teman-teman yang lain yang sakit juga segera diberikan Amin. ya. Oke, untuk menjelang pembelajaran hari ini boleh di berikutnya. Oke, Bapak ingin menyampaikan sebuah kata-kata motivasi dari seorang penulis novel Jurassic Park. Namanya Michael Crichton. Dia bilang, if you don't know history, then you don't know anything. Ya, katanya kalau kalian tidak tahu sejarah, maka kalian tidak akan tahu apa. Jadi salah satu esensi belajar sejarah, khususnya sejarah Indonesia, itu menanamkan cinta tanah air, pemahaman kebangsaan, dan kebanggaan kalian sebagai masyarakat Republik Indonesia. Oke, boleh berikutnya. Dan sebelum pembelajaran dilanjutkan, mari kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Bahwa bulan yang lalu kita memperingati Hari Pahlawan, ya. Bahwa di Bandung juga, Bandung Selatan juga punya pahlawan, Bandung Selatan juga punya kenangan dengan peristiwa heroiknya dipimpin oleh siapa? Muhammad Toha. Ya, dan dikenang dengan lagu yang sangat fenomenal Halo Bandung. Untuk mengenang itu ciptaannya Bung Ismail Marzuki, mari kita menyanyikan bersama-sama. Boleh untuk berdiri. Sudah
tepuk tangan. Kembali untuk duduk kembali. Terima kasih anak-anak. Ya, ini salah satu lagu nasional yang memberikan motivasi sangat amat besar. Oke. Dan untuk tujuan pembelajaran hari ini ada beberapa tujuan yang Bapak percaya kalian mampu untuk mencapai itu. Ya, ada beberapa tujuan, diantaranya kalian akan memerinci ajarannya Bung Karno, menelaah gaya kepemimpinan, lalu mengorganisasikan munculnya nanti ada aksi Tritura dan Super Seman. Karena ini bahasanya terkait transisi dari demokrasi terpimpin menuju orde baru. Nanti kalian akan menyajikan sebuah hasil karya melalui presentasi. Ya. Nah, garis besar ini kegiatan pembelajaran kita hari ini. Bapak akan memberikan pendahuluan sebagai pengantar, lalu nanti kalian akan diorganisasikan untuk duduk berkelompok. Setelah itu Bapak akan memberikan sebuah permasalahan yang akan kalian tuntaskan di lembar kerja peserta didik. Setelah itu nanti akan kalian selesaikan lalu penutup dan evaluasi. Tapi sebelum dilanjutkan, supaya kalian tidak lupa dengan materi sebelumnya, ada gambar, sebuah gambar ya tentang patung selamat. Ini berkaitan dengan materi yang minggu lalu. Kita akan review dulu materi yang minggu lalu. Baik, silakan ada yang mau mereview materi pertemuan sebelumnya. Aku. Ini Pak, jadi pelajaran sebelumnya teh membahas tentang pembebasan Irian Barat, operasi Dwi Kora, sama beragam pembangunan proyek mercusuar khas dari kepemimpinan Soekarno. Oke, terima kasih. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, kalian boleh scan dulu barcode di depan. Setelah masuk, silakan untuk dikerjakan. Ada beberapa butir soal yang mengetes pemahaman awal kalian. Sedang aja. Baik anak-anak, terima kasih sudah mengerjakan pretest yang pertama. Sebelum pembelajaran dimulai, pasti nilainya beragam. Ada yang di bawah KKM, ada yang melebihi juga KKM. Tidak apa-apa, itu sebagai tolak ukur. Nanti kita lihat di proses dan evaluasi, pasti nilainya akan jauh lebih baik, pasti better. Ya, oke, boleh dilanjutkan ke pagi. Oke, sebelum kita berdiskusi kelompok, ada sebuah gambar di depan. Silakan untuk diidentifikasi. Bapak beri waktu 1 menit. Lihat gambar di depan. Oke, baik. Silakan. Ada yang mau mencoba menjawab hasil identifikasi gambar di depan? Aku. Oke, silakan. Asyahra. Kalau dari aku sih itu kayak segerombolan massa yang lagi demo ya. Oke. Terus membawa tulisan tuh, tulisannya bertulisan rakyat tuntut bubarkan PKI. Oke, betul. Kalau dari tulisannya itu kayak tempo jadul ya Pak. Terus dari muka-mukanya itu kayak penuh amarah gitu, emosi. Terima kasih. Ada lagi? Pak, ada lagi Pak. Nah itu kayaknya buntut dari peristiwa dibubarkannya G30 SPKI tahun 65. Oke, betul sekali. Ini adalah imbas, ini adalah buntut, ini adalah efek dari peristiwa gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia tahun 1965. Karena aksi penculikan Dewan Jenderal itu digalangi oleh Partai Komunis Indonesia. Rakyat kecewa, maka rakyat menuntut dibubarkannya PKI. Terima kasih untuk identifikasinya. Siap. Bisa. Yang tadi diidentifikasi itu adalah sebuah aksi ternyata anak-anak. Aksi apa? Aksi yang digalang oleh KAMI, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Ya, itu yang menggalang kekuatan dan disebut dengan Tritura. Tri apa?
kepanjangannya? Tuntutan tuh. Rakyat menuntut 3 hal kepada pemerintah. Yang pertama, minta dibubarkannya Partai Komunis Indonesia. Yang kedua, merupakan kabinet Dwikora. Dan yang ketiga, penurunan harga Pangan. itu yang mereka tuntut. Nanti kita akan perjelas lagi di diskusi kelompok. Oke, boleh selanjutnya. Terjadi di Indonesia di tahun 1966. Mari kita saksikan bersama. Tayangan yang menggambarkan suasana Indonesia di tengah-tengah aksi demonstrasi mahasiswa. Ya, oke, Bapak ingin minta satu orang deh dari kalian, siapa yang mau memberikan hasil analisisnya terkait video yang tadi kalian saksikan. Oke, silakan, Dara. Lihat video itu tuh bisa dilihat kita merupakan kelompok mahasiswa Pak yang sedang berorasi. Mereka menuntut Presiden Soekarno agar diadili atau untuk dimahlukan karena mereka menduga Presiden Soekarno terlibat dalam peristiwa G30 SPKI. Nah, dapat dilihat dari potongan liriknya yaitu Gastapu yang merupakan singkatan dari gerakan September 30 saat itu, Pak. Ya. Baik, terima kasih Dara untuk responnya. Betul ya? Dan pasti tidak akan jauh berbeda dengan apa yang sudah kalian cermati. Boleh lihat di depan, tadi ada beberapa singkatan yang mungkin akan asing ya bagi kalian sebagai anak-anak siswa SMA. Oke, Bapak akan tulis dulu ya. Yang pertama ada kata mahmilu. Itu juga sebuah singkatan dari ini untuk kasus yang bisa dikatakan luar biasa, itu lebih dari yang biasa atau pada umumnya terjadi. Ya, ini adalah mahkamah militer, betul. Luar. Dari singkatannya juga luar biasa, berarti luar biasa. Terus terima kasih. Terus semoga memberikan gambaran kira-kira apa yang akan kalian kerjakan berikutnya. Dan selanjutnya Bapak akan memberikan waktu kalian untuk berkumpul bersama kelompoknya. Nanti akan Bapak berikan lembar kerja berseri. Ada beberapa butir soal, ada tabel informasi yang akan kalian kaji. Setelah itu akan kalian identifikasi masalahnya, dan masalah yang akan dibahas pada kali ini adalah bagaimana proses terjadinya pergantian kekuasaan dari Presiden Soekarno menuju Presiden untuk membuktikan bahwa yang terjadi saat itu pergantian kekuasaan, bahwa di Indonesia itu tidak ada yang namanya coup atau kudeta, tapi semuanya berlangsung sebagaimana mestinya sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Ya, oke, baik. Bapak berikan waktu 1 menit untuk duduk dengan kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 boleh berkumpul dengan kelompok ini. Baik, terima kasih sudah duduk bersama kelompoknya. Berikutnya Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik yang akan kalian isi bersama kelompoknya. Nanti silakan dilihat ada apa saja
dalamnya. Oke? Nah, kelompok 1. Kelompok 2 ya. Kelompok 3 selanjutnya 4. Kelompok 5. Dan terakhir kelompok. Oke, lembar kerja yang sudah Bapak berikan itu sesuai dengan tema yang ada di depan, boleh dilihat. Ya. Jadi kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 itu membahas tema-tema yang berbeda, masalah yang berbeda, tapi itu adalah sebuah satu kesatuan, sebuah satu runtutan materi yang akan memberikan kejelasan kepada kita semua bagaimana transisi pemindahan kekuasaan dari Presiden Soekarno menuju Presiden Soeharto. Ya, Bapak beri waktu 20 menit untuk melihat dan menjawab serta berdiskusi di dalam lembar kerja besar ini. Silahkan. Coba dilaci. Oh, ini sebenarnya saya diberikan informasi tentang pidato Soekarno. Tapi apa ini? Nah, dalamnya adalah penjabaran singkat. Jadi biar kita ulang dari informasi yang soalnya. Jadi di awal kami diberikan tabel informasi tentang pidato Pancasila. Apalagi kenapa? Ya kan? Kita bisa diberikan masih kesempatannya. Presentasi masih cewek. Sampai presentasinya. Sekarang cowoknya yang satu. Ada beberapa yang melanggar atau menyeleweng dari undang-undang, namanya bla bla bla. Terus kami diberikan gambar. Hasil gambarnya bagian kanan kecil. Nah, teman-teman gambar ini memiliki makna tentang jawab aja pertanyaan singkat. Ali sama Najmi. Oke, coba apa aja yang kalian sampaikan? Asal nanti kodam Tinggal yang lainnya gini.
tabel informasinya apa sih? Berarti diberikan informasi tentang cerita, isinya apa, pertanyaannya. Presentasi siapa aja? Dan Mas bentar. Suaranya nggak terasa. Jadi biasa gitu. Halo guys. Tabel informasi apa yang kalian dapatkan? Saiful. Oke, jangan sampai kamu jadi yang presentasi siapa? Dua aja. Selesai Alisa Saiful. Aku dapat. Iya, apa yang mau Kan jadi support. It's time to begin. Kenapa dilihat dulu? Semuanya ada squadnya. Siapa yang akan tampil? Akan sampaikan. Tabel informasinya apa sih? Suaranya nggak kerasa. Disajikan tentang infografis babak akhir Soekarno Polri. Dari kelompok 1, sini kami akan mempresentasikan mengenai tabel pidato Soekarno mengenai pembuatan kaca ajiman. Di sini terdapat penjabaran singkat dari masing-masing ajaran Bung Karno. Yang pertama itu adalah Nasakom. Nasakom adalah konsep politik yang ditentukan oleh Soekarno dari tahun 1959 sampai 1966. Tepat pada masa demokrasi terpimpin. Tujuannya untuk melanjutkan revolusi yang belum Kali kelompok 2 akan menjelaskan mengenai gaya kepemimpinan Soekarno yang condong ke arah diktatoran. Teman-teman bisa melihat foto yang ada di depan ini. Terlihat saat itu Soekarno sedang mengunjungi Athena. Lalu ada sekelompok pemusik yang hendak menghibur Soekarno dengan lagunya. Tetapi dapat dilihat Soekarno malah menutup kedua telinganya dan malah asyik merokok. Tanggapan kami mengenai perkembangan seperti ada demokrasi pada saat itu dan harus terpimpin pada saat Dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang krisis ekonomi tahun 1965. Krisis ekonomi yang menyebabkan laju inflasi hingga lebih dari 100%. Naiknya harga barang mencapai 200% hingga 300%. Dan krisis kepercayaan rakyat terhadap Soekarno karena peristiwa pemberontakan G30 SPKI yang tak belum diselesaikan membuat puncak kekesalan itu mengunjungi. Soekarno dianggap gagal menjalankan roda pemerintahan di tahun 1900. Kelompok 4 akan menjelaskan tentang aksi Tritura. Di sini ada gambar tentang mahasiswa yang sedang demonstran untuk menuntut aksi Tritura. Di
Jika ada yang belum tahu, Tritura adalah ide perjuangan yang dirumuskan oleh Angkatan 66 KAMI pada 12 Januari 1966 atau Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Tritura berisikan 3 tuntutan yang meliputi pembubaran PKI, perombakan kabinet Dwikora, dan penurunan harga. Tritura semakin hari semakin radikal disebabkan sikap Presiden Soekarno yang bertolak belakang dengan aksi-aksi Tritura, terutama mengenai pembubaran PKI. Akibatnya situasi keamanan dan ketertiban terutama di Jakarta hampir tidak terkendali. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang latar belakang proses terjadinya Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret. Jadi di sini ada gambar Super Semar, yaitu ini fotonya diserahkannya Surat 11 Maret 1966 dari Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto. Dan Presiden Soeharto membuat Surat Perintah 11 Maret yang isinya memberi perintah kepada Letjen Soeharto untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah. Meski masih menjadi kontroversi karena hilangnya naskah asli Super Semar sampai saat ini, terlepas dari itu semua, catatan sejarah menunjukkan bahwa Super Semar berhasil secara hukum mendorong transisi pemerintahan dari Soekarno kepada Soeharto. Kami dari kelompok 6 ingin menceritakan mengenai babak akhir Soekarno. Di sini gambarnya ada infografisnya. Jadi pada 11 Maret 1966, Soekarno memberikan Super Semar kepada Soeharto. Setelah itu 17 Februari 1967, pidato pertanggungjawaban Soekarno yang berjudul Nawaksara ditolak MPRS. Setelah itu pada 12 Maret 1967, MPRS mencabut mandat Soekarno sebagai presiden dan kemudian menunjuk Soeharto sebagai penjabat presiden. Setelah itu pada Desember 1967, dia dijadikan tahanan rumah, mulainya di Batu Belis, Bogor, kemudian di Wisma Yaso, Jakarta. Setelah itu pada 16 Nih, Bapak sudah menuliskan tadi apa yang disampaikan oleh setiap kelompok, dan inilah salah satu antar peristiwa yang lainnya saling berkaitan satu sama lain, ya. Dan salah satu yang paling penting adalah setelah dibubarkannya PKI itu terjadi perpindahan dukungan dan kepercayaan dari Presiden Soekarno menuju Jenderal Soeharto. Ya, Bapak minta 2 orang untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Silahkan. Silakan, Rahma. Bapak izin berdiri ya? Boleh, silakan. Oke. Kesimpulan dari saya atas pembelajaran kali ini ialah ajaran Soekarno terkesan dipaksakan, sehingga beberapa masyarakat merasa tertekan atau terbeban dalam menjalani kehidupan di masa akhir demokrasi terpimpin, serta beberapa hal penyelewengan terhadap undang-undang juga membuat kepercayaan rakyat terhadap Soekarno semakin menurun. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih untuk kesimpulannya Rahma. Satu lagi deh untuk menyimpulkan. Boleh dibantu oleh dari kelompok 2. Najwa. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu menurut saya Soeharto ialah sosok right man at the right place. Ketika masyarakat kecewa dengan Soeharto hadir sebagai pahlawan, seperti pahlawan dengan dukungan dari masyarakat. Imbas dari kebijakannya, pasca mendapatkan amanah untuk menjalankan Super Semar. Oke, terima kasih untuk Najwa dan Rahma yang sudah memberikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Dilanjutkan. Oke, untuk melakukan evaluasi dan post-test hari ini, silakan buka dulu Kahoot di aplikasi atau di Google handphonenya masing-masing. Kita akan melihat dan mengukur sejauh mana pemahaman kalian tentang materi hari ini. Berarti yang sana 33. Soalnya susah. Loading. Dan pemenangnya adalah jika pemenang boleh
Untuk yang ketiga siapa yang ketiga? Ini buat yang ketiga. Kedua dan untuk pemenang Ilham. Boleh dilihatkan Ilham teman-teman. Silakan jalan-jalan. Berikutnya kita akan melakukan refleksi pembelajaran hari ini. Bapak minta 2 orang dari 12 MIPA 1. Untuk refleksi hari ini dari segi pembelajarannya rame, menarik. Terus banyak game-game juga dari kayak kuis-kuisnya. Dan teman-teman banyak yang bisa jawab juga. Makasih. Terima kasih untuk refleksinya Nirva dan satu lagi dari saudari Jilan. Ini buat hari ini yang aku rasain di pembelajaran PSP rame, soalnya main Kahoot, terus ada hadiahnya jadi pengen menang. Terima kasih juga untuk Jilan. Setelah kita melakukan refleksi, maka di pertemuan berikutnya untuk tindak lanjut pembelajarannya. Gambar di depan kira-kira ada gambar siapa? Lagi apa suaranya? Pidata apa tuh? Diangkat sebagai mandataris MPRS, didaulat sebagai presiden. Dan itu yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya, bagaimana Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden setelah tadi mengalami transisi dari Presiden Soekarno menuju Presiden Soeharto. Ya, dan sudah selesai seluruhnya pembelajaran hari ini. Terima kasih anak-anak semuanya sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan antusias, dengan penuh semangat, penuh motivasi. Bapak ucapkan terima kasih dan boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk kalian semua. Dan untuk pembelajaran Bapak hari ini, Bapak ucapkan terima kasih. Tetap yakin dengan iman, beserta dengan ilmu, sampai kalah dengan amal. Lagi usaha sampai. Bila yang terbaik oleh daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.